Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sersan Saresehan bersama Sandi. Kali ini di bulan yang sangat luar biasa, indah. Semoga kita bisa menikmati kebaikan-kebaikannya dan meraih kemenangan. Nah, kali ini saya hadirkan salah satu narasumber atau sharing saya, senior saya. Ini dia Kang Haji Ibtor Nawawi. Siap Kang Haji. Kumaha damang Kang Haji? Alhamdulillah Bang Estu. Luar biasa Kang Haji. Aduh. Siap. Hatur nuhun sudah meluangkan waktu di podcast Sersan ini. Siap. Sebuah kehormatan diundang di sini untuk berbagi pengalaman dan sharing yang lain. Alhamdulillah. Kang Haji luar biasa. Ini dia Kang Haji, salah satu pemilik atau penggerak di pesantren. Kita akan ulik terkait pesantren. Langsung saja, Kang. Sebelum ke pesantren, saya ingin tanya dulu Kang Haji. Siap. Kang Haji teh saha? Kok tahu-tahu jadi pengelola, penggerak pesantren? Kang Haji teh cing atuh di bejar beaskeun lah. Sebetulnya kalau berbicara sebagai pengasuh tentu bukan, karena memang saya pribadi adalah salah satu khodim lebih tepatnya. Ya, kalau misalkan diartikan dalam bahasa Indonesia, khodim itu artinya pelayan. Ya. Pelayan pesantren, siapapun mereka yang memiliki pesantren, yang berkomitmen untuk membangun pesantren, maka tentu adalah sebuah kebahagiaan ketika saya pribadi menjadi bagian di lembaga tersebut. Maka kalau tadi Kang Sandi berbicara tentang latar belakang saya pribadi, kenapa bisa mengelola pesantren, ya karena memang ada keinginan dan tentunya amanah dari almarhum Bapak, bahwa ada cerita, ini ceritanya cukup menarik dan juga terngiang. Jadi almarhum kakek saya ini adalah seorang petani, seorang pekebun, seorang buruh, dan beliau seorang tukang juga. Ya, artinya orang tua zaman dulu seperti yang kita ketahui lah pada umumnya dengan segala keterbatasan, tetapi bukan berarti menjadi terbatas. Nah, beliau itu berpesan kepada almarhum Bapak, karena ayah saya itu namanya Aceng ya. Aceng, Bapak mah gawe teh capek gitu. Aceng mah engke mah gawe teh cukup punya pulpen. Gitu. Nah, itu justru yang ayah saya sampaikan kepada saya pribadi, dan tentu artinya harapan daripada seorang tua atau harapan dari orang tua adalah menginginkan anaknya lebih baik daripada orang tuanya. Maka ketika beliau memberikan informasi ataupun cerita tentang pengalaman dan lain sebagainya, itu juga menjadi motivasi bahwa saya harus bisa membahagiakan orang tua dengan cara apa? Dengan cara lebih baik. Nah, karena beliau dulu adalah salah satu, ya bisa dikatakan mungkin berkhidmah di masyarakat, sehingga ditokohkan di masyarakat, mengelola lembaga pendidikan, tepatnya berkhidmah di lembaga pendidikan. Lalu tentu saya sebagai anaknya akhirnya beliau didik juga di pondokan di salah satu pondok pesantren, walaupun ilmunya masih jauh. Tapi pada intinya ikhtiar daripada beliau adalah menginginkan anaknya untuk lebih baik. Dan dari sana, karena memang semenjak ditinggal oleh orang tua, karena orang tua juga adalah salah satu yang berkhidmah di pesantren, maka pada waktu itu saya sedang mondok, akhirnya pulang. Namun ada cerita juga yang menarik, dan ini juga mudah-mudahan menjadi motivasi bagi semuanya, bahwa apapun yang terjadi itu adalah sesuatu yang terbaik. Namun seringkali kita tidak mampu untuk menerka-nerka masa yang akan datang. Tetapi yang jelas ketika kita selalu berhusnuzon kepada Allah, hasilnya selalu baik. Singkat cerita, saya dulu waktu mondok Kang Sandi, di salah satu pesantren, cita-cita saya ini kuliahnya ke luar negeri. Gitu, kuliahnya kesampean tapi enggak. Kuliahnya ke Mesir. Yang penting cita-cita ada. Cita-cita ada. Kalau mungkin yang lain berangkat ke Misri, kalau saya Misro. Jadi singkatnya, saya pada waktu itu bercita-cita ke luar negeri, namun qadarullah tidak bisa berangkat, dan pada waktu akhirnya tidak mengurungkan semangat, karena memang salah satu syarat untuk
kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir itu minimal memiliki 3 juz hafalah. Pada waktu saya baru 2 juz. Akhirnya mau tidak mau nambah lagi. Pondok di salah satu pondok tahfidz Al-Quran di daerah Majalengka, tepatnya di Cikijing. Singkatnya di sana sudah dapat 5 juz. Ambisi ataupun keinginan untuk kuliah ke luar negeri pun masih ada. Masih ada, menggelora lah. Menggelora. Bahkan ketika tidak bisa ke luar negeri, saya pun ingin kalau misalkan tidak bisa di luar negeri, setidaknya saya bisa kuliah di perguruan tinggi negeri yang ya katakanlah favorit ataupun idaman semua orang. Ya kita spesifikkan saja UI, UGM lah. Singkatnya pada waktu saya ikut program bidik misi. Baru ikut program bidik misi, singkat cerita ternyata nomor register saya tidak terdaftar. Aduh. Jadi semuanya sudah lengkap, dari sekolah sudah siap diantar, ketika mau tes nomor registernya tidak keluar. Nah, jadi akhirnya tidak berangkat. Iya. Nah, di sana ada namanya kegalauan. Oke, pasti. Ya, pasti tentunya ini mau kemana, mau ngapain. Teman-teman ada yang ke luar negeri, ada yang ke universitas favorit, sedangkan saya istilahnya mohon maaf, ini kuliah enggak, gitu dan sebagainya. Tetapi ya sudah, kembali lagi niat saya pengen ke luar negeri, akhirnya ke Mahat Tahfidz tadi, disiapin hafalannya. Nah, satu waktu sudah dapat 5 juz, saya disuruh pulang oleh almarhum bapak. Pulang, dah mondoknya yang dekat saja. Karena dulu waktu bidik misi saya ikutnya daftar di ilmu hukum juga. Daftarnya di UI, cuma nomor registrnya tidak keluar, program bidik misi akhirnya tidak jadi. Nah, kebetulan Universitas Kuningan, nih Uniku, ya, UI juga, Uniku Indah. Lain Uniko. Bukan tentunya. Saya di Uniku, alhamdulillah sebagai angkatan pertama, mahasiswa Fakultas Hukum, program studi ilmu hukum. Ya saya belajar di sana, gitu. Qadarullah, waktu semester 2, berarti masih tingkat 1, tepat bulan Ramadan, di hari Rabu, tanggal 8 Ramadan, almarhum bapak meninggal. Dan pada waktu itu memang saya sedang mondok juga, karena kuliah di Uniku, jadi mondoknya di pondok pesantren yang dekat ke area kampus di Windu Sengkahan. Ya, Windu Sengkahan, nama pondoknya Pondok Pesantren Nurul Huda Windu Sengkahan. Di sana singkat cerita, ya ketika dapat informasi bapak meninggal, akhirnya harus pulang. Pulang, saya sowan kepada guru, saya tanyakan apakah saya harus lanjut sekolah atau tetap mondok atau bagaimana, karena memang saya anak pertama, adik saya 4 pada waktu itu mondok, dan yang paling kecil usia 4 tahun. Nah, di sana ini mohon maaf agak panjang ya. Ya nggak bisa malah, karena supaya kita pengen tahu. Siap. Biar tahu dulu latar belakangnya sampai jadi pelayan. Sampai khodimul ma'had. Nah, singkat cerita, saya sudah pada waktu itu ternyata qadarullah ayah meninggal pada waktu saya lagi ngaji. Kalau di pondok pesantren itu ada namanya pengajian pasaran, atau lebih familiarnya intensif lah, pengajian intensif di bulan Ramadan. Pada waktu pagi jam 8 saya dapat informasi dari guru lagi ngaji, katanya bapak sakit, kamu boleh pulang. Setelah saya pulang ternyata saya lihat banyak orang, dan di sana ya ternyata almarhum bapak meninggal. Dari sana tentu sebagai manusia ada rasa was-was dan lain sebagainya. Apalagi pada waktu itu almarhum bapak juga tentu dengan paman yang memang beliau adalah pimpinan umum Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan. Memang namanya sama, ini Nurul Huda juga ya. Gitu. Pada waktu itu saya pulang ada rasa khawatir dan lain sebagainya. Tetapi setelah ditafakuri hari ini, kenapa saya tidak berangkat ke luar negeri? Kenapa saya tidak kuliah di universitas favorit yang jauh? Karena kalaulah mungkin saya pada waktu itu Allah kabulkan doanya untuk ke sana, saya tidak memandikan ayah saya. Saya tidak ikut menguburkan jenazah daripada ayah saya. Dan ternyata kenikmatan sebagai anak itu ketika dia mampu membasahi wajah, membasahi badan orang tua ketika itu menjadi mandi daripada terakhir almarhum bapak, dan mampu mengangkat sampai kepada liang lahat. Dan itu ternyata hari ini luar biasa. Kalaulah saya mungkin di Mesir atau misalkan di universitas lain, atau mungkin saya datang ke sana hanya tinggal melihat kuburannya saja. Dan ternyata betul firman Allah di dalam Al-Quran, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mungkin saja yang kita senangi itu ternyata tidak baik untuk kita.
dan mungkin saja yang kita anggap itu tidak baik, ternyata itu baik untuk kita, dan Allah adalah Maha mengetahui tentu apa yang kita tidak ketahui. Nah, begitu Kang Sandi, dari sana akhirnya tentu seseorang yang dalam kondisi terbatas, dan sebetulnya kalau berbicara tentang ujian dan perjalanan, setiap orang memiliki kisahnya masing-masing. Namun kenapa saya ingin menyampaikan di sini bahwa kepada siapapun yang memang Allah uji dengan segala keterbatasan, jangan pernah berkecil hati, teruslah berproses, karena hasil itu akan didapatkan bagi mereka yang terus berkeringat pada siang harinya dan bercucuran air mata pada malam harinya. Luar biasa. Ternyata sahabat Sersan ini latar belakangnya lumayan panjang. Luar biasa. Spiritnya itu ya berdarah-darah, bahasa abdi mah ya, mungkin Pak Haji berdarah-darah dalam artian untuk mencapai level seperti ini. Betul. Memang betul tadi ya Kang Haji, saya sedikit tertarik dengan narasi, atau bukan narasi, lebih kepada fakta bahwa orang tua itu sebagai petani. Terus ditambah punya cita-cita Kang Haji kan ke depan mau kuliah di mana-mana, qadarullah Allah belum izinkan di luar, ternyata ada kenikmatan lain yang Allah siapkan untuk kita, gitu kan. Nah, Kang Haji, dari proses itu akhirnya mungkin terbentuklah Haji Iftar Nawawi hari ini, gitu kan, mengelola pondok pesantren Nurul Huda di desa Kertawangunan ya. Betul. Desa Kertawangunan. Nah, saya ingin gali terkait pondok pesantrennya Kang Haji sekarang. Kalau di pondok pesantren, kebiasaan yang dilakukan oleh baik pengelola ataupun peserta didiknya atau santriwan atau santriwati, itu biasanya melakukan apa saja sih kehidupannya, khususnya wabil khusus di bulan puasa gitu. Betul. Memang kalau berbicara dunia pesantren itu, mungkin saya tidak berlebihan jika kalau mengatakan itu adalah miniatur kehidupan. Oke. Kenapa disebut miniatur kehidupan? Karena memang kehidupan di pesantren itu adalah salah satu contoh bahwa dalam kehidupan bermasyarakat seperti itu. Karena latar belakang santri berbeda-beda. Ada yang memang Allah karuniakan orang tuanya yang dititipkan harta yang begitu banyak, ada yang berkecukupan, dan mungkin ada yang terbatas. Tetapi semuanya mereka sama, memakai baju yang sama, memakai kitab yang sama, dan juga atribut yang sama, dan duduk sama rendah, sama tinggi. Dan di sana adalah menanamkan bahwa apapun amanah yang dititipkan oleh Allah, apapun ujian yang diberikan oleh Allah, bahwa di lembaga pendidikan tidak ada yang dibeda-bedakan. Dan dunia pesantren mengajarkan bagaimana para santri ini mampu dan siap di masa yang akan datang, ya berarti pasca mondok itu berguna, bermanfaat bagi masyarakat, mohon maaf. Namun tentu santri yang siap guna, siap pakai itu perlu ada teladan daripada para kiainya. Memang kalau saya sedikit bercerita tentang pondok pesantren Nurul Huda, itu pimpinannya Buya Kiai Haji Abdul Syukur, dan ketua yayasannya Kiai Haji Muhammad Fahmi Fauzan LCMA. Nah, beliau ini adalah orang yang luar biasa. Kalau saya pribadi, kenapa lebih senang menggunakan redaksi Khodimul Ma'had? Karena sebagai pelayan daripada pesantren, apapun yang dibutuhkan oleh pesantren, apapun yang diperintahkan oleh pesantren, maka menjadi sebuah keharusan untuk memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena ini adalah ladang pahala yang saya bisa kontribusikan, dan tentu bisa dicatat oleh malaikat Allah nanti menjadi pemberat amal tentunya. Maka kalau misalkan Allah hari ini belum menitipkan harta nih, tapi Allah menitipkan tenaga, pikiran, dan juga lain sebagainya. Artinya siapapun mereka untuk berkontribusi, baik itu tidak hanya dalam dunia pendidikan pesantren, di dunia apapun, jikalau memang engkau memiliki keterbatasan dalam materi, tetapi Allah berikan kamu tenaga, ketika terbatas dengan tenaga, Allah berikan kamu akal pikiran. Maka ketika tiga instrumen ini, harta tidak ada, materi tidak ada, akal pikiran tidak ada, maka sejatinya kamu tidak ada di dunia ini. Maka kalau kita lihat kepada para sahabat Rasulullah SAW, itu ada sahabat yang memang dia mampu dengan tenaganya. Katakanlah Bilal bin Rabah, dia seorang sahabat Rasulullah yang begitu luar biasa. Walaupun mungkin terbatas secara hartanya, tetapi tidak terbatas pengabdiannya. Pun demikian ada juga Abdurrahman bin Auf,
seorang yang memang Allah karuniakan kecerdasan dalam berniaga dan memiliki, tentu ketika seseorang berniaga maka memiliki keuangan ataupun materi yang berlebih, dan tetapi semuanya itu diinfakkan, digunakan untuk dakwah. Maka berkaca pada sahabat Rasulullah SAW, jikalau saya tidak bisa menginfakkan hartanya, maka kontribusikanlah tenaga dan pikirannya. Dan hari ini alhamdulillah, tentu di bawah kepemimpinan Kang Haji Fahmi dan juga Buya Abdul Syukur, ya, saya turut serta membantu terhadap perkembangan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangun. Adapun hari ini Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan terus berkontribusi, kehidupan santrinya dan sebagainya, itu semua mengalir dengan begitu saja. Artinya bahwa untuk menjadi pesantren ini besar dan lain sebagainya, apa sebetulnya fasilitas juga menjadi salah satu penunjang dan juga ya aspek yang perlu dipertimbangkan, yang perlu hadir, infrastruktur dan sebagainya. Tetapi apa poin yang paling penting dalam mengolah pesantren itu adalah keikhlasannya. Tidak sedikit, mohon maaf, lembaga pendidikan yang secara infrastrukturnya luar biasa, tetapi lulusannya tidak ada yang memang bisa dibanggakan dan sebagainya karena tidak ada keberkahan di sana. Dan juga tidak sedikit pesantren-pesantren, mohon maaf, mungkin dalam perspektif sebagian tidak representatif, semuanya terbatas, tetapi lulusannya mampu melahirkan orang-orang yang berkualitas. Gitu Kang Sandi. Luar biasa Kang Haji. Tadi saya senang tuh dengan narasi bahwa berpesantren itu sama dengan miniaturnya kehidupan di masyarakat, betul. Di masyarakat ya Kang Haji. Nah, kan otomatis harapan sebagai pengelola, sebagai pendidik, sebagai pengurus gitu kan ya, ketika anak didiknya keluar tadi kan ingin berguna di masyarakat. Nah kan kalau saya kaitkan dengan kehidupan hari ini Kang Haji, pondok pesantren ini sudah sejauh mana melangkah dalam hal menjawab situasi kondisi hari ini. Punten abdi ninggal hari ini itu pendidikan wabil khusus terkait moral ini sangat rendah Kang Haji. Kenapa saya katakan sangat rendah? Saya punya beberapa statement atau opini bahwa dulu waktu saya masih kecil, bukan hanya di lingkungan pesantren atau di lembaga pendidikan, ketika ketemu guru atau kiai, kan dulu waktu saya mah ayah sekolah agama, ayah sekolah ngaji maghrib, ngaji subuh kan dulu waktu di kampung kan gitunya. Ketika ketemu dengan guru tuh kita tuh bahasanya nunduk, ya kayak segan, bukan malu. Nah kalau hari ini mah saya lihat itu pokoknya cecerawakan ketemu dengan guru. Jadi hilang etikanya. Apakah ini sudah masuk ke dalam langkah untuk menjawab permasalahan ini di masyarakat? Memang kalau berbicara tentang pendidikan pesantren untuk kondisi hari ini, jikalau memang berbicara apakah optimal dan tidak, ya realitas yang ada bahwa memang memondokkan anak itu tidak menjadi jaminan anak menjadi soleh, tetapi adalah itu ikhtiar. Karena memang di pondok pesantren pun banyak program-program yang menunjang agar anak-anak ini bisa soleh. Contoh misalkan hal yang paling sederhana saja di pesantren itu, sholat 5 waktunya itu pasti terjaga. Kenapa? Karena itu wajibnya gitu. Artinya ketika misalkan seseorang mampu menyelesaikan wajibnya, maka memiliki kans untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Betul. Berbeda ketika misalkan sedangkan tadi kita hormat, ta'zim, nunduk, ajrih kalau bahasa Sundanya, ataupun misalkan kalimat-kalimat yang lain yang merepresentasikan tentang sebuah penghormatan itu, ya karena mereka selesai dalam konteks ibadahnya. Nah, ketika misalkan hal yang wajibnya saja mereka berani langgar dan juga tidak ada ketakutan kepada Allah, maka mereka melihat makhluk-makhluk Allah tidak akan memiliki nilai. Artinya itu dikembalikan lagi kepada pribadi daripada santri-santri itu. Tetapi yang jelas bahwa di pesantren dimanapun itu pasti mengajarkan pendidikan tentang adab, etika dan lain sebagainya. Dimulai dari mana? Dimulai dari melaksanakan kewajiban yang menjadi dasar dalam beragama. Ya karena kita ketahui rukun Islam setelah bersyahadat adalah melaksanakan sholat. Baru ketika sholatnya selesai, mulai baik, mulai rapi, insya Allah kehidupan selanjutnya pun akan menjadi baik. Maka apa yang tadi disampaikan oleh Kang Sandi berkaitan dengan kondisi hari ini, banyak
orang-orang yang memang, mohon maaf apakah itu lulusan pesantren atau bukan, tetapi setidaknya begini, walaupun sekali lagi tidak ada jaminan apapun, di lembaga pendidikan apapun tidak ada jaminan anaknya 100% menjadi baik. Tetapi kalau berbicara tentang mayoritas mungkin, dan di pesantren kami diajarkan, ya mungkin bahasa kasar sebenarnya, sagoreng-goreng na oge santri, pasti masih aya pangeremna. Kalau bahasa Sunda yang lain, goreng-goreng papan jati. Artinya sejelek-jeleknya namanya papan jati memiliki kualitas yang berbeda. Betul. Ketika, maka hal yang harus dipahami, ketika mereka yang mesantren saja dimungkinkan untuk melakukan suatu hal yang tidak baik, apalagi yang tidak mesantren. Bukan dimungkinkan, bisa saja setiap waktunya melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka pesantren mungkin adalah salah satu lembaga pendidikan di antara lembaga pendidikan yang ada yang mampu menghadirkan bagaimana anak ini mengenal dirinya. Maka ketika dia mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Sesuai dengan kalimat arafa nafsah, arafa rabbah. Siapa saja yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Bagaimana dia menghormat dirinya sendiri tidak tahu. Ya itu seperti apa. Apakah dia ini sebagai santri, ataukah sebagai siswa, ataukah sebagai kader, dan sebagainya. Ketika seseorang menempatkan sesuatu pada tempatnya, proporsional, maka dia akan tahu adab dan etika yang harus dia gunakan. Oke, luar biasa. Lapananam. Di kopi adalah tuh. Siap. Aduh, ada merah dan ngegas. Iya, ya, iya kopinya, mangga anu garadu brand kopi. Ini belum ada sponsor ya. Belum ada. Luar biasa Kang Haji berbicara pondok pesantren, santri ataupun pelajar lah bahasa lainnya. Ini Kang Haji terkait situasi hari ini memang betul tadi ya, kan situasi kondisi hari ini bukan hanya disebabkan oleh peserta didiknya saja. Saya beberapa kedapatan isu bahwa terjadi di beberapa, khususnya di Kabupaten Kuningan lah, tebih-tebih lah, ada beberapa pondok pesantren yang menyeleweng, bahasa kasar, beberapa pesantren menyeleweng dari ya aturan dia sebagai pendidik kok melakukan hal yang di luar dugaan gitu kan. Seharusnya mah kan kalau bahasa lembur atau bahasa premana, bahasa tongkrongan mah, bahwa gara-gara kiai nama geus gaduh doa, namanya teh doa tobat gitu. Karena udah hatam doa tobat jadi berani melakukan itu. Nanti tobat gitu ya. Nanti tobat gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini mungkin menurut saya secara pribadi ada kekurangan kepercayaan, trust terhadap pondok pesantren ini mulai mengurang, mulai menyurut gitu teh, mulai mengurangi lah untuk menyekolahkan atau menitipkan anaknya ke pesantren. Padahal produk-produk kita, khususnya apabila khusus abi ada bagian dari produk pesantren gitu kan, karena keluar juga kan, alhamdulillah di Garut gitu kan ya, punya madrasah di abi mungkin ya madrasah sekolah agama teh. Nah, karena hal ini, apakah di dalam pengelolaan itu ada ya kayak semacam coaching klinik atau pendidikan kualitas untuk guruna, untuk pengelolanya, kok bisa sampai melakukan hal itu? Oke. Mungkin yang pertama yang akan disampaikan adalah bahwa manusia itu tidak terlepas dari yang namanya salah dan lupa. Artinya apapun jabatannya, apapun profesinya, apapun latar belakangnya, dia tidak terlepas dari kata manusia. Pasti ada namanya salah. Tetapi kalau berbicara tentang lembaga pendidikan, kenapa pesantren ada hal-hal yang seperti itu yang tadi kita sampaikan, yang cukup menyakitkan ya tentu bagi dunia pendidikan, dan ini tentu menggerus trust daripada masyarakat kepada pendidikan pesantren. Tetapi kalau kita harus menyampaikan secara statistik, berapa persen dari pesantren yang ada yang melakukan sesuatu hal sesuai dengan on the track-nya, ataupun pesantren yang memang menyimpang. Maka kalau kita mampu menghadirkan data tersebut, bahwa ternyata lebih banyak pesantren yang amanahnya, kenapa kita harus khawatir? Gitu. Karena ya toh hal seperti itu bisa saja terjadi tidak hanya di dunia pesantren, dunia pendidikan yang lain pun pasti ada. Cuma perbedaannya kenapa pesantren ini menjadi menarik, karena memang orang beranggapan dalam pesantren diajarkan tentang nilai-nilai agama, sedangkan itu bertentangan dengan norma agama. Tetapi kalau berbicara tentang perilakunya, ya tentu perilaku hal seperti itu sebetulnya
banyak juga di luar pendidikan pesantren, lembaga pendidikan non pesantren. Bahkan kalau kita melihat berapa banyak orang-orang yang mohon maaf murid dengan gurunya dan sebagainya dan lain dan hal-hal yang saya keluh untuk mengucapkannya, tetapi itu adalah sesuatu hal yang menjadi PR bersama, bahwa tetapi yang memang harus difahami oleh semuanya bahwa lembaga pendidikan pesantren itu adalah lembaga pendidikan teraman. Kenapa saya berani mengatakan ini? Karena 24 jam. Sekali lagi 24 jam ketika anak dititipkan di pesantren, maka kiainya, pengurusnya itu 24 jam. Mulai dari tidurnya, bangunnya, makannya, bahkan mohon maaf MCK-nya dan sebagainya itu diperhatikan dan dijaga ketat. Adapun misalkan ada penyimpangan, itu adalah perilaku pribadinya. Secara institusi kepesantrenan tentu mereka mengajarkan nilai-nilai yang menjadi sebuah keharusan. Adapun ada oknum pribadi yang menyimpang, ini juga ada juga di lembaga pendidikan yang lain, bahkan mungkin lebih banyak. Nah, artinya bahwa ketika ada kondisi hari ini misalkan di Kuningan dengan berbagai peristiwa, serangkaian peristiwa yang mungkin cukup mengiris dunia pendidikan, tapi bagi saya pribadi masih banyak pesantren-pesantren yang amanah. Kalau misalkan katakan di Kuningan ini ada beberapa pesantren yang mohon maaf mungkin entah itu ustadznya, entah itu senior dan sebagainya melakukan penyimpangan, ya pertanyaannya berapa banyak pesantren-pesantren yang tetap amanah menjaga titipan daripada orang tua dan juga orang-orang yang lainnya. Maka kalaulah misalkan ketika kita breakdown dalam bentuk statistik ternyata banyak yang amanahnya, kenapa kita harus merisaukan mereka yang sedikit sehingga mendegradasi yang banyak? Padahal mereka yang tetap menjaga amanah, yang komitmen dalam pendidikan itu masih banyak. Adapun misalkan ada ketakutan misalkan orang tua untuk tidak memondokkan di pondok pesantren, pertanyaan yang sama, apakah ada garansi ketika tidak mondok di pesantren tidak terjadi hal yang demikian? Mungkin saja, bahkan mohon maaf, ancamannya tidak hanya murid dengan guru, murid dengan murid pun bisa terjadi. Sedangkan di pesantren kami diajarkan yang namanya ikhtilat, ya artinya agar santri putra dan santri putri tidak berbaur. Bahkan ketika ada yang pacaran pun ya sanksinya luar biasa di pesantren dengan berbagai kekhasan masing-masing. Tapi intinya yang ingin disampaikan bahwa pondok pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan teraman yang ada di Indonesia, dan terbukti tidak hanya hari ini, kontribusinya jauh sebelum Indonesia merdeka, para santri, para kiai sudah lebih dulu hadir untuk menghadirkan negara kesatuan Republik Indonesia. Luar biasa. Sangat apa ya? Saya sangat mengapresiasi dari apa yang memang Kang Haji hari ini disampaikan. Memang qadarullah harusnya seperti itu sebagai lembaga pesantren atau lembaga pendidik lah, lembaga pendidik dalam artian khusus terkait keagamaan. Terkadang ada satu pertanyaan lagi Kang Haji, orientasi hari ini punten abdi sekadang kawis kieu Kang Haji ada sedikit suudzon. Nama juga manusianya sok aya suudzon, lamun teu suudzon mah urang moal naon ya, mun bahasana mun lamun urang tidak berburuk sangka kepada orang, kita tidak akan tahu dia itu seperti apa. Hari ini saya lihat orang-orang itu mulai berbondong-bondong untuk membuat lembaga pendidikan. Betul. Salah satunya pesantren lah. Akan tetapi orientasinya itu sudah punten sedikit bergeser. Yang harusnya mendidik, membuat lulusan yang berguna di masyarakat, hari ini larinya itu ke orientasi yang namanya ekonomi. Betul. Nah, ini kenapa hari itu? Kadang-kadang bingung ya nanya teh kumaha ya situasi ieu teh. Mungkin poinnya gini, Kang Sandi, kenapa hari ini orang lebih tertarik dalam dunia pendidikan pesantren ataupun boarding school ya, ataupun lembaga pendidikan berbasis keagamaan? Ya karena memang hari ini pemerintah itu sudah luar biasa memperhatikan lembaga pendidikan keagamaan. Kenapa dulu orang tidak tertarik? Ya karena memang tidak ada core di sana, tidak ada nilai bisnis yang bisa diambil. Kenapa? Kalau kita mau berbicara pondok pesantren itu yang memang sudah struggle ataupun prosesnya dari dulu dan hari ini tetap bertahan, itu mereka sudah melewati fase-fase yang memang bisa dianggap fatrah lah. Ya. Di mana pesantren itu selalu dianggap, mohon maaf, ya
tidak memiliki masa depan dan sebagainya. Sedangkan hari ini dengan berbagai instrumen pemerintah, baik itu bantuan dan lain sebagainya, bahkan santri pun sudah ada momen tersendiri, Hari Santri Nasional. Ya karena orang akhirnya tergugah untuk bikin lembaga karena mereka melihat pemerintah sudah ada perhatian ke sana. Dan pemerintah dengan berbagai programnya menggelontorkan berbagai jenis program kewirausahaan, kemandirian, di mana untuk perhatian pemerintah kepada dunia pendidikan. Tetapi justru ini mohon maaf, malah pesantren-pesantren yang dari dulu yang tetap istiqomah di jalannya itu seringkali tidak tersentuh. Tetapi mereka yang baru menghadirkan lembaga pendidikan hari ini justru karena melek teknologi dan sebagainya, justru mereka yang terfasilitasi. Ya artinya begini Kang Sandi, bahwa yang harus dipahami kenapa hari ini pesantren ataupun lembaga pendidikan boarding school dan lain sebagainya menjadi daya tarik, karena ada gula di sana. Siap. Ketika tebu ini belum menjadi gula, semut pun enggan untuk bersarang. Tetapi ketika tebu ini sudah menjadi gula, maka dari manapun arah penjuru semut, dia akan datang pada itu. Dan hari ini pesantren sedang menjadi gula, di mana semua program pemerintah, perhatian pemerintah itu sudah banyak kepada pesantren. Luar biasa. Saya sebetulnya ingin banyak diskusi dengan Kang Haji. Banyak yang ingin saya tanyakan. Ini saya udah bikin kotretan. Namun ya berbagai hal lah. Salah satunya mungkin ya kita hanya mampu sampai berapa durasi lah, beberapa menit lah hari ini. Jadi ya semoga pertemuan ini bukan menjadi pertemuan akhir. Betul. Semoga ini menjadi pertemuan yang akan berlanjut. Dan bisa bercerita lagi di wabil khusus tentang pesantren yang lebih dalam lah. Tadi tadi saya masih belum kalau kupas bawang masih atasnya lah, belum kedalaman lah, gitulah. Terima kasih Kang Haji. Sami-sami. Ini dia Kang Haji Iptor Nawawi. Kebetulan ini dia senior saya ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu, meluangkan waktu di kesibukan, bahkan tadi sedikit informasi juga bahwa tadi tetangganya Kang Haji juga sedang kenapa pahit lah bahasanya, ada yang meninggal, tapi inilah dia komitmen sebagai seorang pelayan pesantren lah kalau tadi bahasanya. Ketika sudah punya janji, dia akan tetap berangkat. Bismillah. Itu saya luar biasa Kang Haji. Alhamdulillah, terima kasih. Untuk sahabat Sersan, jangan lupa di share, komen, dan like. Kritik-kritiknya saya akan terima dan saya akan tampung, saya akan selalu perbaiki next ke depan. Terima kasih Haji. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.